Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Hajrul Lazi. Ulun akan membuat tugas yang diberikan oleh ibu dosen tentang psikologi perkembangan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah menurut para ahli merujuk pada peningkatan ukuran fisik, panjang pendek, berat, kemudian warna, sifat-sifat dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan merujuk pada kemampuan individu, kualitas dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor keturunan atau gen. Biasanya seseorang yang orang tuanya berkulit putih, maka anaknya nanti akan juga berkulit putih biasanya. Yang berkulit hitam, orang tuanya biasanya pun nanti akan berkulit hitam. Orang tuanya tinggi, maka anaknya pun nanti lahir akan tinggi. Dan juga apabila orang tuanya rendah, biasanya anaknya nanti akan rendah. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin bahwasanya ya jelas antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda perkembangan dan pertumbuhannya. Laki-laki biasanya kulitnya agak kasar, hitam, agak sangar, jenggot, kumis dan lain sebagainya. Dengan perempuan biasanya kulitnya putih, mulus, kemudian rambutnya panjang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mempengaruhi pertumbuhan adalah keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Ya, kita lihat saja orang yang berada di lingkungan Indonesia ya berbeda dengan orang yang berada di lingkungan orang-orang barat sana. Begitu juga berbeda dengan orang-orang yang berada di Timur Tengah sana, baik daripada ketinggian fisik maupun kulit dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah status sosial. Status sosial itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Ya jelas, kenapa? Karena orang-orang kaya, orang yang berada otomatis berbagai macam fasilitas penunjang untuk memaksimalkan daripada pertumbuhan dan perkembangannya bisa dicapai. Sedangkan orang-orang miskin, orang yang tidak berada, maka susah untuk mencapai yang demikian itu. Kemudian adalah yang keenam, yaitu asupan nutrisi. Asupan nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Nah, oleh karena itu anak-anak yang baru lahir dianjurkan untuk makan, meminum air susu ibu dan juga susu-susu yang memenuhi standar gizi dan nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah latihan dan kesehatan. Seseorang yang terbiasa latihan untuk olahraga, tentunya fisiknya berbeda dengan orang yang jarang olahraga. Orang yang kesehatannya terganggu dengan orang yang sehat, jelas pertumbuhan dan perkembangannya berbeda. Kemudian faktor keluarga. Ya, keluarga tadi apabila keluarganya itu adalah orang Inggris umpamanya, ya keturunannya mukanya, perawakannya ya seperti orang Inggris. Kalau orang itu orang keluarganya adalah orang Jepang, ya biasanya seperti orang Jepang, matanya sipit, rambutnya lurus dan juga kulitnya putih. Kemudian geografis. Geografis mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Ya, geografis orang yang berada di iklim tropis, tentunya perkembangan tubuh mereka berbeda dengan orang yang berada di mempunyai 4 iklim. Yang ke-10 adalah pembelajaran. Seseorang yang terdidik, terpelajar, dia mengetahui tentang kesehatan, tentang olahraga, tentunya perkembangannya, dan dia usahakan
supaya dengan ilmunya itu dia manfaatkan, maka jadilah perkembangannya lebih baik daripada orang lain yang tidak memahami yang demikian itu. Kemudian manfaat mengikuti perkuliahan. Banyak sekali manfaat daripada mengikuti perkuliahan psikologi perkembangan. Tapi yang ulun tulis di sini hanya beberapa, ada 3 saja. Yang pertama, manfaatnya adalah memahami tingkah laku setiap individu sesuai dengan perkembangannya. Jadi ketika kita belajar psikologi perkembangan, maka kita akan tahu setiap individu itu memiliki karakter-karakter masing-masing, sehingga kita yang belajar akan memahami dan bisa bersikap sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah kita paham diri kita sendiri, bahwasanya kebutuhan kita dan lain sebagainya bisa kita pahami, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita akan bisa kita maksimalkan untuk memenuhinya. Yang ketiga adalah bisa bersikap dan bereaksi kepada setiap orang yang menjadi lawan interaksi kita. Kita bisa berinteraksi dengan seseorang itu dengan melihat usianya, melihat fisiknya, melihat tahu latar belakang orang tersebut. Nah, itu diantara yang manfaat mengikuti perkuliahan. Kemudian tugas selanjutnya adalah teori perkembangan Erik Erikson. Nah, kata beliau ada 8 teori perkembangan beliau, yaitu Erik Erikson. Yang pertama, anak berusia 0 sampai 1 tahun. Kata beliau, masa bayi ditandai adanya kecenderungan, kepercayaan dan kecurigaan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang sekitarnya. Itu umurnya ketika berumur 0 sampai 1 tahun. Kemudian umur 1 tahun sampai 3 tahun. Perkembangan masa kanak-kanak 1 sampai 3 tahun ditandai adanya kecenderungan otonomi, kemandirian dan malu-malu serta ragu. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk berdiri, berjalan, bermain, minum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perkembangan yang ketiga umur 4 tahun sampai 5 tahun. Pada umur ini biasanya inisiatif atau rasa bersalah adalah kecenderungan yang dihadapi oleh individu pada masa prasekolah. Pada masa ini anak telah memiliki beberapa kecakapan, keterampilan yang membuatnya terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian tahapan yang keempat adalah umur 6 tahun sampai 11 tahun, yaitu masa sekolah ditandai dengan munculnya kecenderungan, kerajinan dan inferioritas sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di dalam lingkungannya. Yang keempat ini. Yang seterusnya, yang kelima adalah umur 12 tahun sampai 20 tahun. Tahap kelima merupakan tahap remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada masa usia 18 tahun sampai 20 tahun. Masa remaja ditandai dengan adanya kecenderungan identitas dan kebingungan identitas. Pada remaja mengalami krisis identitas sebagai salah satu bentuk daripada persiapannya untuk menjadi dewasa. Yang keenam adalah umur 21 tahun sampai 40 tahun, yaitu masa dewasa. Awal dewasa ditandai adanya kecenderungan intimasi dan isolasi. Pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar, mereka sudah mulai selektif dan dia membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Itu umur 20 sampai 40 tahun. Kemudian yang ketujuh adalah umur 41 tahun sampai 65 tahun.
Masa dewasa berada pada tahap ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia 30-60 tahun. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativitas atau stagnasi. Sesuai dengan namanya, masa dewasa. Pada masa ini individu telah mencapai puncak dari perkembangan, segala kemampuannya, pengetahuannya cukup luas, kecakapannya cukup banyak sehingga perkembangan individu sangat pesat. Kemudian selanjutnya 65 tahun, tahap terakhir dalam teori perkembangan Erikson disebut dengan tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia 60 tahun, 65 tahun ke atas. Pada masa tua ditandai adanya kecenderungan antara integritas melawan keputusasaan. Pada masa ini individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji dan dialami telah menjadi milik pribadinya. Nah, demikian. Nah, berikutnya adalah gangguan-gangguan dalam pertumbuhan anak. Nah, jadi ketika seseorang itu lahir, maka ada gangguan-gangguan yang mengganggu pertumbuhannya. Biasanya gangguan-gangguan tersebut mencakup 5 gangguan. Pertama, gangguan spektrum autisme. Gangguan spektrum autisme biasanya menyerang kemampuan seorang anak dalam berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial. Yang kedua adalah gangguan attention deficit hyperactivity disorder. Gangguan ini merupakan yang paling sering terjadi dan bersifat kronis. Seorang anak dengan gangguan tersebut mengindikasikan fungsi otak yang tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Secara umum, gejalanya bisa terlihat di rentang usia 3-12 tahun. Ciri-cirinya meliputi terlalu banyak bicara, sulit fokus, sering melamun, tidak bersabar, suka menyendiri hingga tidak bisa diberitahu atau mengikuti arahan. Kemudian yang ketiga adalah gangguan belajar. Gangguan ini biasa terlihat ketika seorang anak sudah diajari sedemikian rupa tentang hal esensial namun tetap sulit mengerti. Kemudian gangguan yang keempat adalah gangguan auditory processing disorder. Gangguan ini umumnya berkaitan dengan masalah pendengaran. Masalah ini umumnya terjadi pada anak-anak namun tidak menutup kemungkinan dialami oleh orang-orang dewasa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah gangguan intelektual. Gangguan intelektual seringkali dikaitkan dengan keterbelakangan mental karena seorang anak tidak dapat mencapai tingkat kecerdasan atau kemampuan keterampilan sebagaimana mestinya orang-orang yang seusia dengannya. Gangguan intelektual biasa terjadi bahkan sebelum seorang anak dilahirkan. Beberapa gangguan intelektual yang kita kenal meliputi Down syndrome dan lain sebagainya, atau cacat dalam kondisi lahir dalam keadaan cacat. Nah, demikian.